Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang pelajaran fikih yang berjudul tentang wudhu. Namun sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, bisa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum kita membahas tentang wudhu, di minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang masalah bab toheroh, tentang masalah najis dan lain sebagainya. Apakah ada yang masih ingat ya tentang pembelajaran minggu yang lalu? Masih ingat ya? Ya, alhamdulillah. Coba kita ingat-ingat bersama-sama pembelajaran minggu yang lalu tentang toheroh. Toheroh itu apa? Ya, toheroh itu bersuci. Bersuci itu sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Islam, karena bersuci itu merupakan syarat sah sholat. Berhubung sholat itu merupakan kewajiban kita, maka bersuci itu sangat penting sekali dan merupakan kewajiban bagi kita, kan seperti itu ya. Dan tentang masalah najis juga, najis itu ada berapa? Ya, najis itu ada 3. Ada najis mughalladah, ada najis mukhafafah, ada najis ya mutawasito, dan berbagai macam pengertiannya. Insya Allah kalau kita belajar kembali pasti akan ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini langsung saja kita mulai tentang pengertian wudhu terlebih dahulu. Bisa disimak bersama-sama. Bab 1 tentang pengertian wudhu. A. Definisi wudhu. Secara bahasa, wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadu'ah. Kata ini bermakna an-nadufah, yaitu kebersihan. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa ammal wudu fahuwa minal wadu'ah bil mati wahya an-nadufah. Adapun kata wudu berasal dari wadu'ah yang maknanya adalah kebersihan. Adapun secara istilah syar'i menurut Imam Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj ila ma'rifati ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj mengatakan, adapun wudu menurut istilah syar'i adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat. Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah wudu. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam hadis juga disebutkan,
La tuqbal sholatun bi ghairi tahurin. Tidaklah sholat itu diterima apabila tanpa wudu. Dan juga ada hadis lain yang mengatakan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban wudu. Poin selanjutnya yaitu tentang pentingnya kita mempelajari masalah rukun wudu. Sebenarnya untuk mengukur apakah wudu kita itu dianggap sah atau tidak. Ketika ada pertanyaan apakah wudu kita sah atau tidak, maka jawabnya cukup dengan cara melihat pada rukun wudu saja. Jika semua rukun wudu terpenuhi dalam artian dilaksanakan semua rukun wudunya ketika berwudu, maka wudunya sudah dianggap sah. Jadi intinya rukun wudu ini adalah sesuatu yang harus ada atau wajib kita lakukan ketika berwudu. Sah atau tidaknya wudu kita itu tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun wudu tersebut. Nah, dalam madhab Syafi'i disebutkan dalam rukun wudu itu ada 6. Untuk masalah rukun wudu ini bisa kalian lihat dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja dan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun wudu versi madhab Syafi'i. Yang pertama adalah niat. Niat ketika membasuh wajah, niatnya dibarengake ketika membasuh wajah. Rukun wudu yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Perlu diketahui bahwa madhab Syafi'i, madhab kita yang kita anut ya, itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita hadirkan dalam hati pada saat kita membasuh wajah. Ingat ya, niat itu tempatnya ada di dalam hati. Adapun niat yang kita lafalkan sebelum berwudu itu hukumnya hanya sunnah. Maka sah atau tidaknya wudu kita itu tergantung pada niat yang terlintas dalam hati ketika membasuh wajah. Ketika melafalkan itu sunnah. Yang wajib itu ketika kita melafalkan di dalam hati ketika dibarengake atau dibersamai ketika membasuh wajah. Dalam kitab Kasifatu Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, niat dalam hati itu minimal menyebutkan sebagai berikut. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Adapun bagi orang yang uzur atau sudah sepuh, selalu keluar air kencingnya karena penyakit dan lain-lainnya, maka niatnya saya niat berwudu untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dan bagi yang memperbaharui wudunya atau tajdidul wudu, maka niatnya cukup dengan mengucapkan saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Dalam masalah niat ini, madhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya pada itu saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah tentang niat. Yang kedua, membasuh wajah. Selanjutnya, rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah adalah bagian atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai pada dagu. Bagian yang punya jenggot tipis wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggot. Namun jika jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga yang kiri. Semua yang disebutkan ini harus terkena basuhan air.
Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Tidak ada aturan khusus untuk cara pembasuhannya. Boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Terus yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Para ulama salafiyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usapan. Tidak harus semua kepala diusap semua. Dan berikut ada dalilnya. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sesungguhnya berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi hanya mengusap bagian depan kepalanya saja, yaitu ubun-ubunnya. Beliau tidak mengusap seluruh kepalanya, artinya mengusap sebagian kepala itu sudah mencukupi. Adapun hadis sahih yang menyebutkan Nabi berwudu dengan mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang itu dipahami oleh madhab Syafi'i sebagai kesunahan dalam berwudu. Jadi yang wajib cukup mengusap sebagian kepala, itu sudah sah sebagaimana Nabi pernah melakukannya. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yang keenam adalah tertib. Rukun wudhu yang keenam adalah tertib. Maksudnya adalah 4 anggota tubuh yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua tangan, kepala, dan kaki harus berurutan. 4 anggota tubuh tersebut tidak boleh kebolak-balik. Misalnya ada orang berwudu membasuh kaki dulu baru membasuh tangan, maka